Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi pada Bapak Ibu dimanapun berada. Marilah kita pada hari ini mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Deni Sartika SPD. Untuk kepada Ibu Deni kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Deteksi dini anak atau ABK. Oke, next Pak Bahar. Bagaimana cara diagnosis ABK atau melakukan deteksi dini anak berkebutuhan khusus? Belakangan ini kita banyak mendengar berita mengenai anak dengan berkebutuhan khusus atau ABK. Memang jumlah ABK terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya bisa karena kesadaran yang semakin tinggi mengenai ABK, sehingga banyak orang tua yang mencari terapi bagi anaknya. Mungkin juga karena kondisi masyarakat saat ini memicu semakin meningkatnya jumlah ABK. Cara deteksi dini ABK, metode deteksi dini ABK. Apa yang dimaksud dengan ABK? Anak yang dengan berkebutuhan khusus atau ABK atau Special Needs Children adalah anak yang dianggap mempunyai kebutuhan lebih dibandingkan anak umumnya. Kondisi anak macam ini disebabkan karena mereka mempunyai kekurangan atau kelebihan tertentu. Ada berbagai macam kondisi seorang anak dikategorikan berkebutuhan khusus. Salah satunya anak jenius, sebab itu ia membutuhkan guru dan stimulasi khusus. Sementara sistem pendidikan nasional kita tidak mendukung fasilitas tersebut. Oke Pak, baik secara mental, emosi maupun secara fisik, anak yang termasuk dalam kategori ABK ini diantaranya seperti anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Selain itu ada tunadaksa, laras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, atau anak yang memiliki gangguan kesehatan. Dalam mendidik dan menangani anak berkebutuhan khusus ini, tentu perlu cara yang khusus pula. Kesabaran, wawasan, serta ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan agar mampu mengarahkan mereka secara tepat. Perhatian khusus pada anak ABK tidak dilakukan sendiri, apalagi jika orang tua sangat sibuk dalam pekerjaan. Maka perlu konsultasi dengan dokter anak dan juga ahli psikologis anak, sebab dalam mengajar anak berkebutuhan khusus memerlukan cara yang khusus dan harus dilakukan dengan tepat. Tidaklah mudah untuk menentukan apakah seorang anak dapat digolongkan ABK atau tidak. Ada banyak yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan diagnosa dan tentunya harus dilakukan oleh ahli di bidangnya. Semisal anak dengan autisme umumnya akan mengalami keterlambatan bicara disertai dengan ketidaktertarikan untuk berkomunikasi dengan sekelilingnya. Ia juga mempunyai kebiasaan yang tidak dimiliki anak lain. Sementara anak dengan ADHD akan cenderung sulit fokus sehingga ia mudah teralihkan. Kadang ia tidak bisa diam, seakan energinya tidak pernah habis. Bila Anda terlihat ada sesuatu yang ganjil pada anak Anda, konsultasikan dengan orang yang ahli. Jangan langsung mencari informasi di internet bisa membantu, namun perhatikan sumber informasi yang terpercaya. Anak dengan kategori ABK harus lebih banyak distimulasi sejak usia anak dini antara 1 sampai dengan 5 tahun. Bahkan waktu yang tepat untuk memberikan stimulasi seperti dengan cara mengajak anak bermain, berlatih, menyanyi, atau ajak anak berbincang dan bercerita. Cara ini dilakukan untuk melatih karakteristik sikap dan mental anak. Anak berkebutuhan khusus seperti anak autis seringkali dipengaruhi juga oleh kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Sejak kecil, anak terbiasa hidup hanya dengan pembantu sampai ia tumbuh besar.
sehingga anak lebih sering bermain sendiri. Lama-kelamaan, kondisi kesendiriannya itu memicu sikap egois, angkuh, nakal, serta perilakunya menjadi tidak terarah dan sulit diatur. Oleh karena itu, sibuk apapun, luangkan beberapa saat setiap hari waktu Anda untuk putra-putri tercinta. Oke, Pak Bahar. Diagnosa untuk anak berkebutuhan khusus merupakan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dan seksama terhadap gejala dan akibat yang terlihat saat itu. Diagnosa mengarah pada apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dan melakukan prognosa atau dugaan untuk masa depan mengenai kondisi si anak. Setelah mengikuti anjuran yang diberikan, pada anak berkebutuhan khusus, ada beberapa anjuran berdasarkan kondisi si anak. Anjuran pertama adalah terapi. Ada beberapa terapi yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus, yaitu terapi okupasi, termasuk di dalamnya sensori integrasi, terapi bicara, terapi tingkah laku, dan lainnya. Ketika terapi dimulai, terapis akan memeriksa si anak. Bila psikolog melakukan pemeriksaan untuk diagnosa, terapis melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi anak dan terapi apa yang dapat membantunya. Setelah dilakukan pemeriksaan, mintalah sesi konseling untuk membahas rencana terapi dan evaluasi yang akan dilakukan kelak. Untuk ABK. Selain terapi, anak akan menjalani tes alergi, terutama alergi makanan. Terapi tidak akan merasakan tanpa adanya diet makan atau minum yang dijalani si anak. Diet dianjurkan berdasarkan jenis alergi anak. Misalnya diet tepung, terigu, gula, susu, dan produk olahannya. Pendidikan juga perlu direncanakan dari awal. Bila anak akan dimasukkan ke sekolah internasional, terapi bahasa yang tepat sesuai dengan sekolah yang dituju akan menjadi pilihan utama. Pemilihan sekolah yang tepat dapat dilakukan dengan melakukan diskusi antara psikolog, terapis, orang tua, dan pihak sekolah. Pilihlah sekolah yang dapat mengerti kondisi anak, fasilitas yang dapat merasakan pendidikan. Guru pendamping diperlukan tergantung kondisi anak. Begitu pula dengan penyesuaian kurikulum dari sekolah. Proses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus memang panjang dan tidak dapat dipungkiri. Membutuhkan mental dan keuangan. Jadi sangat penting bagi pendidikan kita. Kerjasama yang baik antara orang tua, guru, kepala sekolah, terapis, dan psikolog berperan penting dalam keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Buat kita mengatasi salah satu tantangan dunia pendidikan. Hari bisa diulang tadi kamu. Yes,